Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuh Sen Yanxiao. Rasanya seperti membelah paru-parunya dan mencapik-capik pikirannya saat menyeretnya keluar dari kegelapan. Saat ia berusaha membuka kedua matanya yang terasa sakit, ia disambut oleh cahaya terang yang samar dan suara yang memekakan telinga. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan, maka mereka tidak seharusnya menyalahkan orang lain. Kali ini, dia sangat beruntung karena berhasil diselamatkan dan kembali. Namun, dia pasti tidak akan seberuntung ini di lain waktu. Sampah seharusnya berperilaku layaknya sampah. Namun, meskipun mereka sudah sepenuhnya menyadari bahwa mereka adalah sampah, mereka tetap bertindak sembrono, benar-benar mempermalukan klan kita. Sebuah suara laki-laki dan seorang suara perempuan terdengar di tepi telinga Sen Yanxiao. Siapakah kedua bajingan ini? Mereka berani-beraninya menyebutnya sampah. Kapan kedua bajingan yang sudah lelah hidup ini tiba-tiba muncul di organisasi ini? Karena tak tahan lagi dengan rasa sakit di tubuhnya, Sen Yanxiao membuka matanya dan melihat ke arah sumber suara itu. Di depan tempat tidurnya ada seorang anak laki-laki dan perempuan yang tampak berusia sekitar 14 hingga 15 tahun. Mereka berdiri dengan tangan terlipat di dada. Keduanya tampak sangat menarik dan selain perbedaan pola hiasan pada pakaian mereka, mereka tampak persis sama. Bahkan ketika mereka menyadari bahwa orang yang terbaring di tempat tidur itu sudah bangun, mereka tidak merasa sedikit pun bersalah karena ketahuan oleh orang yang baru saja mereka bicarakan. Dan sebaliknya, mereka bahkan tidak berani menyembunyikan rasa jijik mereka dari wajah, mengejek mereka, seolah-olah mereka benar-benar sedang melihat sampah. Oh, nona muda ketujuh yang murahan dari klan burung vermilion, kita akhirnya bangun. Sungguh berkah leluhur karena kau tak terduga selamat setelah luka parah itu. Nona muda yang cantik itu bahkan tidak menyembunyikan tatapan jijik dan penghinaannya terhadap Sen Yanxiao yang kini duduk di tempat tidur. Kemudian pemuda menawan itu mencibir Sen Yanxiao sambil melirik wajahnya yang pucat pasi. Bodoh. Nanti kalau kakek bertanya, kau harus tahu jawabannya. Kalau kau berani bicara omong kosong, aku jamin, mulai sekarang sebagian besar hidupmu akan dihabiskan di tempat tidur. Namun ancaman, ejekan, dan penghinaan terang-terangan dari musuh tersebut sama sekali tidak memprovokasi orang yang duduk di atas tempat tidur itu. Saat ini, Sen Yanxiao sama sekali tidak mengerti apa yang terus dibicarakan oleh kedua bajingan itu, karena ingatan yang familiar namun asing membanjiri pikirannya. Ingatan-ingatan ini yang sama sekali bukan miliknya, datang seperti gelombang. Jika bukan karena dia berusaha mempertahankan kondisinya dan mengendalikan rasa pusingnya, dia mungkin sudah pingsan lagi. Kenangan-kenangan ini milik orang lain dari saat mereka masih bayi bergigi dua yang belajar berbicara, hingga menjadi gadis kecil yang tumbuh di usia 13 tahun. Adegan-adegan kacau ini tidak hanya menunjukkan kehidupan seorang gadis kecil berusia 13 tahun, tetapi juga menunjukkan kepada Sen Yanxiao dunia yang sama sekali asing. Dunia ini benar-benar berbeda dari zaman modern. Dunia saat ini merupakan perpaduan budaya timur dan barat dari zaman kuno, yang juga dikombinasikan dengan unsur-unsur fantastis dan mistis, dogi, dan sihir. Bahkan naga raksasa, seperti dalam cerita rakyat Tiongkok, ada di dunia yang aneh ini.
Sebagai pencuri ulung dari abad ke-24, Sun Yanxiao tidak percaya bahwa bukan hanya dia telah lama meninggal, dia juga secara tak terduga dan misterius terlahir kembali ke dalam tubuh bocah kecil ini. Lebih penting lagi, Sun Yanxiao tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Karena bocah ini secara tak terduga memiliki nama yang sama dengannya. Saat ini, dia berada di tempat bernama Benua Cahaya, tepatnya di negara bernama Kekaisaran Longquan. Pemilik sebelumnya dari tubuh yang sekarang dia tempati berasal dari salah satu dari 5 klan besar di benua itu. Nona muda ketujuh dari klan burung vermilion. Secara teori, seharusnya itu adalah status yang akan diidam-idamkan banyak orang. Namun, seperti yang dikatakan oleh kedua bajingan itu barusan, pemilik sebelumnya sesuai dengan namanya adalah sampah.